Oke, saya lanjutkan ya. Untuk diagnosis selanjutnya, NI.3 ini adalah asupan cairan. Ada dua kelompok, NI3.1 yaitu kekurangan intake cairan dan NI3.2 kelebihan intake cairan ya. Biasanya untuk diagnosis kekurangan maupun kelebihan intake cairan ini, kita tahu dulu karakteristik satu penyakit ya atau kondisi tertentu, mana yang membutuhkan asupan cairan lebih dan mana yang membutuhkan asupan cairan yang kurang gitu ya, atau dalam jumlah yang lebih sedikit. Kemudian NI.4 itu substansi bioaktif. Jadi intake zat bioaktif aktual atau yang diobservasi termasuk suplemen, pada makanan fungsional ya, dan juga alkohol. Ada tiga kelompok, NI4.1 kekurangan intake zat bioaktif harus dispesifikan ya, zat bioaktifnya itu apa. NI4.2 kelebihan intake zat bioaktif itu juga spesifik. Kemudian NI4.3 kelebihan intake alkohol. Ini teman-teman bisa cari ya berapa sih batas asupan alkohol gitu ya, sehingga apabila ada kasus seorang pasien yang memiliki asupan alkohol itu bisa dibandingkan gitu ya, sehingga menentukan lebih atau tidaknya intake alkohol. Kemudian NI.5 ini zat gizi ya, intake zat gizi atau estimasi dibandingkan dengan kebutuhan. Kebutuhan ini bisa kita lihat dari AKG atau perhitungan secara manual ya, teman-teman bisa hitung pakai Harris Benedict, IOM, dan lain sebagainya sebagai patokan dari kebutuhan. Jadi nanti asupan dibandingkan dengan kebutuhan. NI5.1 itu merupakan peningkatan kebutuhan zat gizi tertentu, spesifik ya, harus dispesifikkan zat gizinya itu apa. NI5.2 malnutrisi, NI5.3 intake energi atau protein yang tidak adekuat, NI5.4 penurunan kebutuhan zat gizi yang spesifik, ini juga harus disebutkan apa zat gizinya. NI5.5 ketidakseimbangan zat gizi. Kemudian di bawah kelas NI.5 ini ada subkelas ya, subkelas domain intake, jadi ini lebih spesifik lagi. 5.6 terkait dengan lemak dan kolesterol. Ada 3 kelompok, 5.6.1 kekurangan intake lemak, NI.5.6.2 kelebihan intake lemak, kemudian NI5.6.3 ini ketidaksesuaian intake lemak. Jadi untuk ketidaksesuaian intake lemak ini jenis lemaknya sangat spesifik ya, misalnya trans fat, PUFA, dan MUFA. Kemudian subkelas selanjutnya ada 5.7 yaitu protein, di bawahnya ada 3 kelompok. NI5.7.1 kekurangan intake protein, 5.7.2 kelebihan intake protein, dan 5.7.3 ini ketidaksesuaian intake asam amino. Ya, jadi spesifik jenis asam aminonya apa. NI5.8 ini terkait dengan karbohidrat dan serat, ada 6 kelompok ya, cukup banyak. 5.8.1 kekurangan intake karbohidrat, 5.8.2 kelebihan intake karbohidrat, 5.8.3 intake tipe karbohidrat spesifik tidak optimal ya, misalnya karbohidrat sederhana, karbohidrat kompleks ya. Kemudian 5.8.4 intake karbohidrat tidak konsisten, 5.8.5 kekurangan intake serat, dan yang terakhir 5.8.6 yaitu kelebihan intake serat. Untuk 5.9 itu vitamin, ya ini 2 kelompok saja. 5.9.1 kekurangan intake vitamin yang spesifik. Ini sebenarnya ada lagi ya spesifikasinya, 5.9.1.1 sampai 5.9.1.13. Jadi mulai vitamin A, kemudian vitamin B kompleks, vitamin C, D, semua jenis vitamin itu ada di bawahnya. Ya, jadi kodenya lebih panjang. Kemudian NI 5.9.2 terkait dengan kelebihan intake vitamin spesifik itu juga sama, ada 13 kode lagi di bawahnya. Untuk mineral lebih banyak lagi ya, 5.10 ini 2 kelompok, 5.10.1 ini kekurangan intake mineral yang spesifik, 5.10.2 kelebihan intake mineral yang spesifik. Untuk mineral itu ada 18 ya, 18 kategori gitu ya. Terakhir yaitu 5.11 multinutrien ya.
Ini perkiraan kekurangan intake zat gizi spesifik atau perkiraan kelebihan intake zat gizi spesifik. Tapi untuk 5.11 ini sejauh yang saya ketahui masih cukup jarang digunakan. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah contoh diagnosis gizi dalam domain asupan atau intake dengan kode NI ya. Ini contohnya NI 1.2 asupan energi tidak adekuat sebagai problem berkaitan dengan mual dan muntah ya, ini sebagai etiologi atau akar permasalahan, ditandai dengan hasil recall asupan energi hanya memenuhi 40% dari kebutuhan ya. Jadi sign and symptom menunjukkan bahwa asupan energinya tidak adekuat. Kemudian contoh lain NI 2.1 ini asupan oral. Problemnya adalah asupan oral yang tidak adekuat berkaitan dengan pengetahuan yang kurang, ditandai hanya mau menghabiskan makanan setengah porsi dari yang disajikan. Oke, selanjutnya asupan cairan NI 3.2, contohnya kelebihan asupan cairan sebagai problem berkaitan dengan berkurangnya pengeluaran urin melalui ginjal, etiologi ditandai oleh adanya udema dan kenaikan berat badan 2 kg dalam 3 hari. Ya, jadi untuk etiologi ini kurangnya pengeluaran urin melalui ginjal ini merupakan diagnosis medis ya. Tadi saya katakan di awal untuk etiologi itu boleh karakteristik gizi atau boleh penyebab gizi, tapi juga boleh penyebab medis. Ya. Kemudian contoh selanjutnya NI 4.3 kelebihan intake alkohol sebagai problem berkaitan dengan kecanduan alkohol ditandai oleh asupan 12 ounce atau 350 ml per hari. Oke, kemudian contoh yang terakhir NI 5.3 ini kekurangan energi protein berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap makanan sebagai etiologi, ditandai oleh kebiasaan asupan energi hanya 60%, protein 45%, IMT 16,5, dan albumin rendah 4,5. Ya, ini adalah beberapa contoh yang teman-teman nanti juga bisa eksplor lebih dalam ya, contoh-contoh yang lainnya atau pada saat membahas studi kasus. Kemudian domain yang kedua yaitu domain klinis. Domain klinis ini menjelaskan kondisi fisik atau klinis yang berdampak pada timbulnya masalah gizi. Ya. Oke, ada 4 kondisi ya dalam domain klinis. Yang pertama, perubahan fungsi mekanis atau fisik seperti ada gangguan menelan, mengunyah, gangguan gastrointestinal, kemudian perubahan kapasitas metabolisme zat gizi karena pembedahan atau obat-obatan, dan yang terakhir, domain klinis juga berkaitan dengan perubahan berat badan. Ya, kita lihat selanjutnya berbeda dengan domain intake ya. Untuk domain klinis ini hanya ada 3 kelas, yaitu kelas fungsional, biokimia, dan berat badan. Ya, subkelasnya juga tidak terlalu banyak. Untuk fungsional NC.1 itu subkelasnya ada 4, termasuk kesulitan menelan, kesulitan mengunyah, kesulitan menyusui, dan yang terakhir gangguan fungsi saluran pencernaan. Ya, kemudian NC.2 ada 3 subkelas, utilisasi atau penggunaan zat gizi yang terganggu, 2.2 perubahan nilai laboratorium terkait gizi, dan yang terakhir yaitu interaksi obat dan makanan. Kemudian NC.3 berkaitan dengan perubahan berat badan, apabila ada masalah berkurangnya berat badan, masuk ke NC3.1, NC3.2 penurunan berat badan yang tidak direncanakan, NC3.3 kelebihan berat badan atau obesitas, dan yang terakhir NC3.4 adalah kenaikan berat badan yang tidak diharapkan. Biasanya untuk NC3.2 dan NC3.4 ini berkaitan dengan kondisi patologis penyakit ya. Jadi beberapa penyakit itu bisa menyebabkan penurunan dan maupun peningkatan berat badan yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian ini untuk pembagian domain klinik ya, menurut saya tidak perlu saya bacakan lagi dari awal ya. Nah, ini jangan lupa teman-teman untuk yang ada kata-kata spesify ini teman-teman harus spesifikan. Sebagai contohnya untuk NC.2 kategori perubahan biokimia ini ya, atau perubahan kapasitas metabolisme zat gizi,
sebagai hasil dari pengobatan atau ditunjukkan dari hasil laboratorium, ini yang sering digunakan itu adalah NC2.2 ya. Misalnya kita lihat ada peningkatan kadar gula darah puasa gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke diagnosis NC2.2, perubahan nilai laboratorium. Nah, terkait zat gizi khusus ini harus dispesifikan. Kalau misalnya tadi contohnya adalah peningkatan kadar gula darah, maka kita bilang perubahan nilai laboratorium terkait karbohidrat ya. Seperti itu. Oke, ini NC3 ini berkaitan dengan berat badan ya. Ini pengukurannya bisa menggunakan macam-macam indikator tergantung pada kelompok usia ya. Jadi misalnya pada bayi gitu ya, teman-teman bisa pakai indikator berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, berat badan menurut panjang badan, dan lain sebagainya gitu ya. Pada kelompok remaja bisa menggunakan IMT menurut usia, kelompok dewasa menggunakan IMT, dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa menggunakan indikator yang bermacam-macam sesuai dengan usia pasien, ya, kemudian kondisi pasien juga. Oke. Ini contoh diagnosis gizi pada domain klinis, ya. NC1.1 gangguan menelan berkaitan dengan gejala sisa stroke ditandai sering tersedak pada saat makan. Nah, untuk contoh yang pertama ini etiologinya menggunakan etiologi medis ya, berkaitan dengan gejala sisa stroke karena memang gangguan menelannya itu karena stroke. Sign and symptom-nya ditandai sering tersedak pada saat makan. Nah, untuk sign and symptom ini teman-teman saya tekankan sebisa mungkin dibuat sangat objektif begitu ya. Jadi sering tersedak ini berapa kali gitu kan? Ya. Karena nanti sign and symptom ini akan berfungsi untuk menilai kan apakah intervensi gizi yang kita lakukan itu bisa menyelesaikan permasalahan gizi yang ada pada pasien, sehingga sebisa mungkin tanda dan gejala itu kita buat sespesifik mungkin dan objektif ya, alias bisa diukur. Jadi sering tersedak pada saat makan itu misalnya 5 kali tersedak pada saat makan atau berapa kali begitu ya, sehingga nanti kita bisa lakukan monitoring. Sekarang tersedak 5 kali, besok sudah berapa kali dan seterusnya gitu ya. Kemudian NC2.2 perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan perubahan fungsi endokrin ditandai dengan kadar gula darah sewaktu 250 gram per desiliter. Nah, ini juga kurang tepat ya, karena problemnya tidak spesifik. Harusnya perubahan nilai laboratorium terkait karbohidrat, ya. Jadi, harus dispesifikkan untuk NC2.2. Contoh ketiga, kelebihan berat badan sebagai problem berkaitan dengan kelebihan asupan energi ditandai dengan IMT 28 kg per meter square. Ya, ini sudah salah satu contoh yang tepat. Oke, terakhir atau domain yang ketiga yaitu domain behavior environmental atau domain perilaku lingkungan. Ya, apabila kita menemukan masalah gizi yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan, lingkungan fisik, kemudian akses ke makanan atau keamanan makanan, itu semuanya masuk di domain behavior ya, atau domain perilaku. Yang pertama untuk NB.1 ya, jadi ada 3 kelas. Yang pertama pengetahuan dan kepercayaan, di bawahnya dibagi menjadi 7 subkelas. Kelas kedua ada aktivitas dan fungsi fisik, itu ada 6 subkelas, dan yang ketiga berkaitan dengan keamanan dan akses makanan, itu ada 3 subkelas. Oke, NB.1 ini ya, pengetahuan dan kepercayaan yang dilaporkan, terobservasi atau terdokumentasi. Di bawahnya ada 7 subkelas, diantaranya pengetahuan yang kurang terkait makanan dan gizi, sikap yang salah, kepercayaan yang salah, ini biasanya berkaitan dengan food tabu ya. Kemudian belum siap melakukan diet atau perubahan pola hidup. Kemudian NB1.4 kurangnya kemampuan memonitor diri sendiri. NB1.5 kekeliruan pola makan. NB1.6 rendahnya kepatuhan terhadap rekomendasi gizi. Dan yang terakhir 1.7 ketidaksesuaian dalam pemilihan bahan makanan. Ya, nah ini adalah diagnosis terkait dengan pengetahuan dan kepercayaan yang bisa dimunculkan pada
pasien. Selanjutnya NB.2 berkaitan dengan aktivitas fisik dan fungsi. Ada 6 subkelas, 2.1 tidak beraktivitas fisik atau physical inactivity. NB2.2 kelebihan aktivitas fisik. NB2.3 ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk mengatur diri sendiri. 2.4 ketidakmampuan dalam menyediakan makanan atau hidangan. 2.5 kualitas gizi yang buruk, dan 2.6 kesulitan dalam memberi makan diri sendiri. Ya, biasanya ini pada pasien lansia atau pasien dengan disabilitas. Untuk NB2.5 ini harus diukur dulu ya, menggunakan kuesioner Nutrition Quality of Life. Terakhir NB.3 itu berkaitan dengan akses pangan dan keamanan pangan, ada 3 subkelas. NB3.1 konsumsi makanan yang tidak aman atau berbahaya. NB3.2 keterbatasan akses terhadap makanan atau minuman, dan terakhir NB3.3 keterbatasan akses terhadap suplai terkait gizi ya. Untuk NB3.3 ini biasanya muncul pada kasus-kasus keracunan makanan ya, atau juga pada kasus malnutrisi yang disebabkan karena masalah akses pangan, ketahanan pangan gitu ya. Ini biasanya muncul. Oke, ini contoh diagnosis gizi domain behavior atau perilaku ya. Contohnya NB1.5, gangguan pola makan sebagai problem berkaitan dengan pengetahuan ibu yang kurang sebagai etiologi, ditandai dengan bayi mendapat makanan padat mulai umur 2 bulan. Ya, ini jelas MPASI dini ya. Ya, jadi terdapat gangguan pada pola makan karena harusnya 2 bulan masih mendapatkan ASI saja. Ya. Kemudian NB1.3, ketidaksiapan melakukan diet atau perubahan pola makan berkaitan dengan kurangnya motivasi, ditandai dengan sikap terhadap informasi gizi. Ya, ini bisa lebih dispesifikkan lagi sebenarnya. Sikap seperti apa gitu kan? Misalnya sikap negatif terhadap informasi gizi yaitu misalnya apa? Jadi bisa dispesifikkan lagi. Misalnya tidak mendengarkan dengan baik, kemudian ingin buru-buru gitu ya. Itu kan sikap-sikap yang menunjukkan bahwa dia tidak siap melakukan perubahan diet gitu ya. Sikap menolak dan lain sebagainya. Jadi bisa lebih spesifik dan terukur. Oke, kemudian terakhir itu NO ya, problem gizi yang tidak diklasifikasikan sebagai domain intake, klinis, ataupun perilaku atau behavior. Tapi biasanya yang untuk NO ini tidak keluar ya, karena memang tidak terdapat diagnosa gizi pada saat ini ya. Ini bisa pada pasien-pasien yang memang tidak mengalami masalah gizi, sehingga kita berikan diagnosisnya NO. Oke, kemudian saya akan jelaskan bagaimana sih langkah menetapkan diagnosis gizi. Step yang pertama, teman-teman harus mengelompokkan data assessment secara detail, ya. Kemudian lakukan analisis dengan cara membandingkan dengan standar reference. Ya, ini silakan teman-teman cari standar reference-nya itu kira-kira apa. Jangan lupa apabila membandingkan standar reference, teman-teman harus memperhatikan konteks usia, kemudian jenis kelamin, ya, kemudian mungkin penggunaan pada beberapa populasi khusus, gitu ya. Kemudian setelah mengelompokkan data assessment, jadi kalau mudahnya sih biasanya saya setiap kali melakukan assessment itu ada kesimpulan, ya, sehingga nanti mudah mengelompokkan atau menetapkan diagnosis gizi. Jadi kesimpulan asesmen antropometri apa, kesimpulan asesmen biokimia apa, dan seterusnya. Kemudian pilih terminologi diagnosis gizi. Kira-kira mana yang sesuai dengan hasil analisis pada asesmen? Apakah domain intake, domain klinis, atau domain behavior, atau dari hasil asesmen ternyata tidak ditemukan masalah gizi. Ya. Selanjutnya identifikasi penyebab, ya, sehingga diperoleh akar permasalahan. Ini teman-teman mesti selalu bertanya why, and why. Artinya apakah memang masalah atau etiologi tersebut sudah merupakan akar permasalahan. Kalau misalnya teman-teman setelah melakukan analisis, oh masih ada yang menyebabkan satu etiologi gitu ya. Sebagai contoh misalnya kita lihat masalah kelebihan asupan energi berkaitan dengan kelebihan asupan lemak gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang menyebabkan kelebihan asupan lemak
Ada nggak yang menyebabkan kelebihan asupan lemak? Kalau misalnya ada lagi penyebab sebelum kelebihan asupan lemak, nah berarti itu bukan menjadi etiologi. Tapi kalau sudah penyebabnya memang kelebihan asupan lemak gitu kan ya, maka kalau sudah tidak ada lagi yang menyebabkan hal tersebut, maka yang menjadi etiologi adalah kelebihan asupan lemak. Oke, kemudian step terakhir, gunakan sign and symptom yang menunjukkan adanya masalah. Nah, untuk yang step terakhir, teman-teman bisa melihat hasil analisis tadi ya, hasil analisis asesmen gizi. Oke, untuk penelusuran diagnosis gizi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara intuitif ya, dengan melihat data pengkajian data, kemudian kita bisa memilih domain yang cocok. Tapi biasanya untuk intuitif ini pada ahli gizi yang sudah sering sekali melakukan diagnosis gizi ya. Tapi kalau teman-teman baru pertama kali melakukan diagnosis gizi, bisa melakukan cara yang kedua, yaitu menggunakan matriks pengkajian gizi untuk menetapkan beberapa diagnosis gizi. Ya, ini adalah contoh matriks pengkajian gizi. Jadi ini adalah gambaran bagaimana ketika makanan itu masuk ya, nutrien ya, ini adalah asupan yang masuk, kemudian ini kebutuhan. Nah, harusnya kan sama ya, antara yang kita makan atau intake dengan yang dibutuhkan ini harusnya sama. Kemudian masuk ke saluran cerna, ya, kemudian di metabolisme ke hati, kemudian selanjutnya masuk ke saluran kardiovaskuler, saluran nafas, dan seterusnya. Ini adalah proses metabolisme dari zat gizi yang tadi kita konsumsi. Nah, apabila terjadi gangguan ya atau ketidakseimbangan antara intake dan kebutuhan, maka bisa muncul domain intake. Ya. Karena nggak sesuai nih antara asupan dengan kebutuhannya, ya. Maka teman-teman bisa membuat diagnosis dalam domain intake, gitu ya. Tentunya disesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian apabila menemukan masalah yang menyebabkan intake-nya ini tidak seimbang dengan kebutuhan, maka bisa muncul faktor perilaku ataupun faktor lingkungan. Ya. Maka muncullah domain perilaku lingkungan atau domain behavior. Kodenya NB, ya. Terakhir, apabila ada masalah pada metabolisme gitu ya yang menyebabkan perubahan biokimia khusus atau perubahan nilai laboratorium, maka bisa muncul domain klinis gitu ya. Nah, pertanyaannya Bu, apakah pada satu pasien itu harus ketiga domain tersebut muncul? Jawabannya tidak, ya. Kadang cuma muncul domain behavior saja, kadang cuma muncul domain intake saja gitu ya. Jadi untuk masa pembelajaran, teman-teman bisa membuat sebanyak mungkin diagnosis dari satu studi kasus. Nanti semakin lama teman-teman akan bisa mengeliminasi mana kira-kira diagnosis gizi yang tepat, mana yang perlu dikeluarkan dari diagnosis gizinya. Oke, ini contoh hasil penetapan diagnosis gizi ya. Ada problem malnutrisi berkaitan dengan asupan makanan yang kurang dalam jangka waktu yang relatif lama dan adanya peningkatan kebutuhan zat gizi berkaitan dengan IMT sekian, penurunan berat badan, kehilangan lemak subkutan, dan asupan hanya kurang dari 80%. Ya. Nah, kalau teman-teman teliti di sini, etiologinya ini kurang tepat, ya, karena ada dua dan ada kata-kata dan. Nah, ini harus dipilih salah satu. Ya, kira-kira mana sih yang benar-benar menyebabkan malnutrisi? Apakah asupan makanan yang kurang dalam waktu yang relatif lama atau adanya peningkatan kebutuhan zat gizi akibat penyakit? Ya, ini teman-teman silakan melakukan brainstorming. Gitu ya, kira-kira mana yang lebih tepat antara keduanya ini. Ya. Kemudian contoh kedua, NI2.1 asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan penurunan nafsu makan, mual yang disebabkan karena penyakit, ditandai oleh asupan hanya setengah dari penyajian. Ya, ini bisa disebutkan juga berapa energi dan makronutriennya. Ini sudah cukup tepat. Walaupun etiologinya ini juga sebenarnya penurunan nafsu makan dan mual itu kan juga sebab akibat ya.
yang duluan lebih mana? Apakah mual dulu baru turun nafsu makannya, atau turun nafsu makannya dulu baru mual? Ya, kita bisa cek. Harusnya sih mual dulu baru nafsu makannya turun, kan seperti itu. Maka yang tepat digunakan sebagai etiologi adalah mual. Ya, maka penurunan nafsu makan ini bisa dihilangkan. Kemudian NB1.1 kurangnya pengetahuan terkait gizi berkaitan dengan kurangnya informasi terkait gizi ditandai oleh tidak setiap hari konsumsi lauk hewani dan kurang suka buah dan sayur. Ya, ini menandakan bahwa pasiennya itu kurang pengetahuan terkait gizi, karena kalau dia memiliki pengetahuan terkait gizi yang baik, maka setiap hari akan mengkonsumsi lauk hewani sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Oke. Kemudian selanjutnya adalah hubungan etiologi dan intervensi ya. Jadi teman-teman di sini sangat penting sekali ketika merumuskan diagnosis gizi ya, ketika menuliskan problem etiologi sign and symptom gitu ya. Karena etiologi ini nanti menjadi dasar dari intervensi gizi. Ya. Jadi nanti minggu depan teman-teman akan belajar terkait intervensi gizi. Nah, yang menjadi dasar intervensi adalah etiologi atau akar permasalahan yang kita tuliskan pada diagnosis gizi. Sehingga sangat penting sekali tadi ya, etiologi harus satu dan merupakan akar permasalahan dari problem gizi. Ya. Kemudian untuk mengevaluasi penetapan diagnosis gizi, ya, sebenarnya tidak ada diagnosis gizi yang salah atau benar, tetapi mana yang lebih baik, ya, karena mungkin dua diagnosis itu sebenarnya bisa jadi benar gitu ya, tapi seperti tadi saya katakan mungkin yang satu ternyata sign and symptom-nya tidak objektif, maka yang lebih baik adalah yang sign and symptom-nya yang objektif. Oh, satunya etiologinya ini tidak menggambarkan akar permasalahan, maka carilah atau bikin diagnosis gizi yang memang etiologinya menunjukkan akar permasalahan. Kemudian bila ada pilihan yang sama baiknya dari domain yang berbeda, misalnya, Bu, ini bisa masuk domain intake dan domain klinis, kira-kira mana nih yang lebih kita pilih? Teman-teman bisa lebih memilih domain intake. Kenapa? Karena domain intake ini adalah domain yang paling bisa diintervensi oleh ahli gizi. Ya, ini di poin yang ketiga gitu ya. Jadi pilih domain intake. Tapi seperti tadi saya katakan, untuk fase pembelajaran teman-teman silakan membuat diagnosis sebanyak mungkin agar terbiasa untuk membuat diagnosis gizi ya, sehingga bisa menimbulkan intuisi tadi gitu ya. Ke depan ketika teman-teman menemukan studi kasus itu bisa langsung klik gitu kira-kira diagnosis mana yang harus digunakan. Ya, ini satu lagi saya berikan contoh perbedaan antara diagnosis gizi versus diagnosis medis. Ya, contoh kasusnya ada Tuan X berobat ke rumah sakit poligizi dengan keluhan ada kesemutan, rasa sakit pada sendi, dan sering pusing. Data biokimia ternyata kolesterolnya 260 mg per desiliter, kebiasaan makan 3 kali sehari tapi tanpa sayur, dan suka sekali makan hamburger hampir 10 kali dalam seminggu. Ya. Nah, berdasarkan data ini, berdasarkan kasus Tuan X ini, diagnosis medisnya dislipidemia, ya. Dilihat dari nilai kolesterol darahnya. Maksimal sekitar 200 ya. 200-240 mg per desiliter. Teman-teman bisa cek berapa sih batasan maksimal dari kolesterol darah. Kemudian diagnosis gizi yang bisa kita buat ya adalah NI 5.6.2. Kelebihan asupan lemak berkaitan dengan seringnya mengkonsumsi makanan cepat saji. Ditandai dengan pemeriksaan kolesterol 260 ya harusnya. Dan kebiasaan konsumsi hamburger 10 kali per minggu. Ya. Jadi diagnosis ini yang menggambarkan masalah gizi pada Tuan X. Ya. Contoh lain ini misalnya pada kasus di mana ditemukan hasil antropometrinya berat badan 95 kg dan tinggi badan 150 cm, IMT 42 kg per meter kuadrat, hasil recall-nya energi 2.900, lemak 50 gram, protein 75 gram, dan karbohidrat 389 gram. Nah, ini teman-teman bisa untuk dapat persentasenya 170, 110, dan 140%, ini silakan bisa dibandingkan dengan AKG, ya, atau bisa juga dibandingkan dengan hasil perhitungan energi, ya. Silakan cek kembali materi
gizi daur. Ya, itu biasanya selalu dijelaskan bagaimana menghitung energi dan seterusnya. Medical diagnosisnya adalah obesitas. Ya, dilihat dari IMT-nya saja ini sudah jelas bahwa pasien mengalami obesitas. Tetapi untuk diagnosis gizinya, kita bisa menuliskan atau membuat diagnosis bahwa pasien ini mengalami kelebihan asupan energi yang berkaitan dengan pola makan yang salah ditandai dengan IMT 42 dan hasil recall asupan energi 2.900 kalori atau mencapai 170% dari kebutuhan, ya. Kemudian bisa juga teman-teman masukkan untuk asupan lemak yang berlebih serta asupan karbohidrat yang berlebih. Ya, itu bisa juga dimasukkan ke dalam sign and symptom karena itu menunjukkan atau berkontribusi pada kelebihan asupan energi. Oke. Nah, tadi sudah contoh yang terakhir ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi kuliah ini dengan tanya jawab melalui Zoom. Oke. Kalau misalnya teman-teman ingin belajar lebih lanjut, teman-teman bisa masuk ke dua website ini, atau nanti di kelas juga akan saya share atau saya email PDF rangkuman dari diagnosis gizi. Ya, jadi terminologi diagnosis gizi yang ada banyak sekali tadi, itu ada PDF-nya yang sudah dirangkum gitu ya, sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk melakukan atau menemukan diagnosis gizi yang tepat untuk pasien. Selain itu, saya juga sarankan teman-teman untuk punya pegangan buku IDNT ya. Itu merupakan buku wajib sebenarnya untuk mata kuliah PGRS dan nanti akan terpakai juga di semester 6 untuk mata kuliah dietetik, penyakit gitu ya. Di situ untuk diagnosis itu sudah jelas disebutkan untuk masing-masing diagnosis itu definisinya dan etiologi yang mungkin muncul pada pasien tersebut. Ya, jadi kalau misalnya diagnosisnya itu kurang asupan oral misalnya atau asupan oral yang inadequate. Nah, kira-kira etiologinya itu apa saja? Di buku tersebut ada pilihannya. Nah, teman-teman bisa cek mana sih yang kira-kira sesuai dengan kondisi pasien gitu ya. Kemudian ada sign and symptom yang bisa dipakai, itu juga ada di buku tersebut gitu ya. Jadi sangat memudahkan teman-teman ketika akan melakukan atau merumuskan diagnosis gizi ya. Oke, itu materi untuk hari ini ya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Kita ketemu di Zoom untuk tanya jawab dan juga diskusi lebih lanjut. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.